Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali beribadah di hadapan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita ambil waktu pribadi kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan. Haleluya. Di dalam Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Bagi dialah kemuliaan, penyembahan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita berikan sikap hati yang terbaik untuk masuk ke hadirat Tuhan. Karena hanya Allah yang layak dipuji. Allah segala Allah, Raja segala Raja. Kita mau angkat puji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Bapa. Hosana, Hosana. Mari kita puji Dia, kita mau sembah Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan segenap hati kita mau memuji Dia. Kiranya alam semesta tunduk di hadapan Allah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Biarlah setiap hati katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Kau yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita berikan pujian kita untuk Yesus Kristus, Raja segala Raja. Kita katakan layak dipuji. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
kita datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, Kau Allah Raja segala Raja, namamu besar, namamu termulia. Kami mengucap syukur Tuhan, bila pada hari ini Tuhan kami boleh datang dengan kerinduan hati kami. Kau boleh panggil kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami rindu Bapa, pada ibadah ini kami boleh berkenan layak masuk ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan dosa kami. Sekiranya kehidupan kami kurang berkenan Tuhan. Tuhan kiranya Kau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan urapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan urapi setiap ruangan ini. Kiranya ibadah ini Tuhan kami boleh bersama-sama membuka hati kami untuk menerima jamahan firman Tuhan. Untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya setiap roh jahat yang ada saat hari ini yang mengganggu aktivitas ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus yang bertahta, Roh Kudus yang mengurapi setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang urapi, Tuhan yang memberkati. Kiranya kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan disambut oleh hambanya. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Shalom. Mari saudara-saudaraku kita tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah melindungi, menaungi, memberkati kita, pemeliharaannya yang sempurna bagi kita sehingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Dan marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, telinga kita untuk kita dapat menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan menyiapkan diri kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Sehingga kita pulang dengan berkat, sukacita, dan sejahtera dari Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena anugerah-Nya atas hidup kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita mau bersukacita bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai, mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Kita mau terima kuasa Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian kita. Dengan hati yang bersyukur, kita mau katakan, Kami yang telah ditebus, haleluya, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan.
hati yang ditebus. Kita menerima kuasa dari Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari bersama sampai ke tujuan kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kita mau terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Haleluya. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu Dengan penuh iman terjadi. kita mau katakan mujizat Tuhan pasti terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau membesarkan nama Tuhan, Allah kita. Karena kasih Tuhan yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Memuji Dia, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita ya, kita mau angkat pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besar nama Sekali lagi.
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan dikupas oleh hambanya di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Singer akan membantu untuk membacakan. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman-Nya hidup, menuntun setiap langkah hidup kita. Bila kita mau dengar-dengaran, kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Tentu Tuhan akan menuntun kita melalui firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari dengan kesungguhan kita mau buka hati kita untuk jamahan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang hidup memenuhi kehidupan kita. Kita angkat pujian. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu, ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita lebih sungguh datang kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kiranya roh Tuhan yang hidup memenuhi hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Rapi, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi. Mari kita buka hati kita untuk jamahan Tuhan. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepada-Mu. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar kepada kami. Setelah kami naikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Engkau, kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami melalui firman Tuhan ini, sehingga kami pulang dengan sukacita dan bahagia karena kemurahan-Mu terus menaungi kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya, hamba-Mu yang penuh kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Namun karena urapan kuasa-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman saat ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-16. Ayat yang ke-11. Saya ingin membacakan sekali lagi. Ayat ini menyenangkan sekali. Ya. Ayat 11, Mazmur 16 ayat 11. Engkau Allah memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita dan berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Indah sekali, menyenangkan sekali ayat ini. Saya ingin kita mengerti, memahami arti hidup, makna dan tujuan hidup, sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan sukacita dan bahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal tentang kehidupan yang tidak diajarkan di dalam pendidikan formal. Ya, contohnya budi pekerti yang dulu ada waktu saya sekolah, sekarang sudah tidak ada. Ya. Dengan demikian banyak sekali sekarang sudah salah kaprah. Dulu murid dengan guru itu sangat menghormati sekali. Sekarang guru harus menghormati murid. Ya. Kemarin di siaran TV ada guru perempuan yang tidak, ya pengakuan dia tidak menampar, tapi menampar, lalu orang tuanya marah-marah dan dia dituntut ke dalam pengadilan. Sekarang dengan tidak ada budi pekerti, mengganggu, kalau bahasa Jawanya itu, sekarang banyak anak-anak muda yang brutal, ya, geng-gengan semuanya, sudah tidak keruan semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang demikian inilah yang terjadi pada saat ini, sehingga banyak anak muda tidak menghormati orang tua, anak-anak tidak menghormati orang tua. Ya. Kalau kita mau menyadari bahwa hanya Tuhan yang mempunyai kehidupan itu sendiri. Dialah yang mengajarkan melalui firman-Nya yang sempurna. Firman ini tidak ada kekurangan satu apapun. Kalau saudara mau cari masalah apa ada di dalam firman ini. Ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan,
Di dalam 2 Timotius pasal 3, ya, kita buka 2 Timotius pasal 3. Ayat yang (15) dan 16 sampai 17 ya, 3 ayat ini. Saudara perhatikan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Kepadamu ada penuntun dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilham Allah, yang dimaksudkan adalah firman Allah yang tertulis ini, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kemuliaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Jadi firman Tuhan ini lengkap, sempurna, tidak ada kekurangan, tidak berkelebihan. Ya. Kalau kita mau mendidik anak, di dalam firman Tuhan ada. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Ya, anak untuk hormat kepada orang tua ada. Efesus 6 ayat yang pertama. Ya, suami istri saling mengasihi, saling menghormati ada. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Semua ada. Ya. Jadi firman Tuhan ini dari petunjuk Allah sendiri kepada kita. Kalau kita ingin mengerti arti hidup di dalam saat ini, apa tujuan hidup kita, ya, mana hidup itu bagaimana, kita mau belajar dalam firman Tuhan. Ya. Lalu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa mana hidup dan tujuan hidup kita di bumi ini? Ya. Lalu bagaimana menemukan tujuan hidup yang sebenarnya? Itu adalah pertanyaan yang harus kita mengerti dalam hidup ini, sehingga kita mengerti langkah hidup kita. Ya. Manusia itu tidak akan melakukan kebahagiaan hidup hanya karena harta, kedudukan saja. Ya. Karena manusia tidak hanya hidup dengan kebutuhan jasmani saja, seperti hewan dan tanaman, tetapi jiwa roh itu yang sebenarnya amat penting. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang keempat, manusia itu tidak hidup dengan roti saja, ya, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu bukan makhluk jasmani sebenarnya, ya, melainkan makhluk rohani yang memiliki tubuh jasmani. Tubuh jasmani itu hanya sementara, tapi rohani itu terus sampai kekal, entah ke neraka, entah ke surga. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya tubuh rohani,
Ya. Jadi kebahagiaan itu terletak pada hati, pada jiwa yang ada di dalam kita, dalam rohaninya itu. Oleh karena itu kebutuhan jiwa, kebutuhan roh, batin, hati itu hal yang sangat mutlak, yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ya. Maka manusia kan senang dikasih, iya. Kalau dibully kan sakit hati, yang sakit hatinya bukan tubuhnya. Ya, kalau dibenci, senang mengasihi. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lah kebutuhan jiwa roh, kasih itu hanya ada di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hal ini firman Tuhan memberikan pilihan kepada kita semuanya. Coba kita buka di dalam Ulangan pasal 30. Ketemu ya, Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Yang berbunyi ya, Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Begini kata Allah. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan, perhatikan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah perjanjian yang dijanjikan ini. Sampai di situ saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rick Warren itu pendeta gembala sidang di Amerika, di Saddleback. Itu gereja baptis yang paling besar sedunia. Ya. Kira-kira tanahnya itu kalau di sini kira-kira sepanjang jalan Dr. Jepto itu atau Mataram itu. Ya, kampung itu punya gereja ini. Dia menulis di dalam bukunya Purpose Driven Life, ya, yang berbunyi demikian. Tanpa tujuan hidup itu tanpa sasaran. Sia-sia bahkan menyedihkan. Ya. Tanpa tujuan, hidup ini adalah sebuah gerakan tanpa arti. Yang berarti hidup harus mempunyai tujuan. Tujuan hidup saudara apa? Tujuan hidup kita apa? Itu sasarannya. Kemudian tanpa Allah tidak ada tujuan. Berarti tujuan itu hanya pada Allah. Karena apa? Dosa, karena tanpa Allah, dosa atau iblis akan ikut campur dalam mengatur tujuan kita dan menyesatkan. Karena makna hidup ini di dalam Tuhan, maka kita harus memulai tujuan kita di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Ulangan tadi, ya. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu akan lanjut umurmu. Kata firman Tuhan begitu.
kata Allah yang mengatakan demikian ini. Ya. Jadi di dalam Tuhan kita akan mendapatkan makna tujuan hidup itu. Ya. Bagaimana untuk mendapatkannya? Nah, sekarang begitu. Ya, yang pertama, sesuai firman Tuhan yang kita baca tadi, dengan mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya, itu yang pertama. Kita akan mendapatkan tujuan yang baik untuk hidup ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu tidak seperti menciptakan yang lainnya hanya berfirman. Ya. Tetapi Allah perlu membentuk, menjunan, ya, dari tanah itu dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Ya, bukan hanya dengan firman-Nya, tapi dibentuk sesuai dengan rupa gambar Allah. Yang berarti manusia Allah itu ya seperti manusia itu, punya tangan. Dikatakan Allah membentuk, menjunan manusia itu dengan tangannya sesuai dengan rupa dan gambar Allah itu sendiri. Ya. Inilah proses penciptaan manusia, membentuk dengan tangannya dengan kasih sayang. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi sekarang? Kasih sayang itu sudah hilang. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu membuat kasih sayang itu hilang. Sehingga kalau sekarang yang terjadi itu, banyak anak muda yang terjebak dalam pergaulan bebas. Bahkan mereka tidak tahu moral dan etika. Karena apa? Karena mereka kurang kasih sayang daripada orang tua. Orang tua memikirkan diri sendiri, yang satu cari duit lah, korupsi entah apa, yang satu arisan, kumpulan perempuan, pamer dan segalanya. Itu yang sering terjadi saat ini, banyak terjadi pada orang-orang yang berduit. Ya. Dan saudara harus ketahui bahwa dunia itu tidak menyediakan kasih sayang. Dunia itu hanya menyediakan kejahatan. Jadi tidak mengherankan jika saat ini banyak manusia mengalami kekurangan akan kasih sayang. Ya, jiwanya merana, tidak mempunyai tujuan hidup. Mereka hanya hidup di dalam kejahatan. Nah, disinilah kedatangan Yesus ke dunia ini, itu tidak membawa agama, saudaranya, jangan mengunggulkan agama. Ya, agama itu buatan manusia. Ya, tetapi Yesus datang itu membawa kasih yang menyegarkan jiwa. Itulah minuman surgawi yang dibutuhkan sebenarnya di dalam setiap kehidupan manusia. Dialah yang namanya air hidup. Dialah yang memuaskan dahaga jiwa, hati, pikiran manusia. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 7.
Saudara, Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan sampai 39. Ya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang berjudul air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ini perayaan Pondok Daun, Yesus sendiri berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkan Tuhan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh itu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Jadi orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu akan masuk di dalam hatinya. Ya. Ia akan mengaliri hati ini, akan mengusir kuasa dosa. Ya. Dan Roh Kudus inilah yang akan menuntun kehidupan kita, memberi hikmat kepada kita untuk menuntun jalan hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan air hidup itu kita perlu sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Ya. Untuk tinggal di dalam Dia. Ya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Percaya, menerima dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hingga Roh Kudus itu akan bekerja di dalam kita, memberi hikmat, menuntun, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya itu berbeda dengan dikasihi. Ya, kemarin sudah entah kebaktian pertama, kedua, saya beri contoh anak yang terhilang. Ya, dari anak yang terhilang itu, yang sulung itu tinggal dengan bapaknya, itu yang namanya tinggal di dalam kasih-Nya. Sedangkan anaknya yang bungsu itu minta warisannya, dia pergi. Itu tidak tinggal di dalam kasih-Nya, kasih bapak itu. Tetapi bapak tetap mengasihi. Demikian juga kita. Kalau kita ingin menikmati, mengerti makna tujuan hidup kita, kita mau tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Kalau Tuhan tetap mengasihi kita, walaupun kita berbuat dosa, Tuhan mengasihi kita supaya kita bertobat. Itu ya. Coba buka dalam Lukas pasal 15. Saya tuliskan di sini. Ayat 31. Itu yang artinya tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Bapaknya mengatakan demikian. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, ini kepada anak yang sulung yang tinggal bersama bapaknya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya. Allah mengatakan kepada kita, kalau engkau tinggal di dalam aku, sebenarnya kalau kita membaca di dalam
Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, di situ jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Kata firman Tuhan itu, kata Tuhan Yesus, aku akan berikan kepadamu seperti ini. Ya. Kalau engkau tinggal di dalam aku, bersama-sama dengan aku di dalam kasihku, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sebenarnya kita tidak kekurangan satu apapun. Baik kebutuhan jiwa, roh, hati maupun materi, tidak ada kekurangan. Ini janji Allah. Kalau kita tinggal di dalam, dan langkah hidup kita itu dituntun oleh Dia, dilindungi, dinaungi, dituntun, diberkati, gitu kalau tinggal di dalam Dia. Tetapi kalau tidak tinggal di dalam Dia, Allah tetap mengasihi. Allah tetap mengasihi si bungsu ini, walaupun dia murtad, keluar dari bapaknya. Ya. Coba kita lihat di dalam ayat 22. Ketika si bungsu itu bertobat setelah menjadi kere, ya. Setelah kere, tidak punya apa-apa, makan dengan babi, makan ampas itu, dia pulang. Ya, bertobat. Bapaknya tetap mengasihi, ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin dan pada jarinya, sepatu dalam kakinya, dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelihlah, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bapaknya tetap mengasihi, tetapi dia sewaktu keluar dari bapaknya, dia menderita. Ya, hidupnya menderita. Tapi bapak tetap mengasihi. Itu yang artinya kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya, di dalam kasih-Nya, mengikuti kehendak-Nya, kita akan dituntun sehingga menemukan tujuan hidup ini. Ya. Tapi kita kalau keluar dari Tuhan, kita akan menderita. Walaupun Allah itu, Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita bertobat, kita diterima. Tetapi kalau kita tidak di luar Tuhan, kita akan menderita. Itu makna dari perumpamaan ini. Nah, untuk tinggal di dalam kasih-Nya, kita harus percaya dan melakukan kehendak-Nya. Seperti anak sulung ini. Sehingga kita akan mengalami kasih-Nya yang besar. Ya. Yohanes pasal 15. Kita buka Yohanes 15. Ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini kata Tuhan Yesus. Tinggal di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Itulah kita menemukan hakikat hidup saat kita ada di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi kita akan menemukan hakikat hidup ini ketika tinggal di dalam kasih-Nya. Itulah yang menemukan makna hidup dan tujuan kita. Allah sendiri yang akan memberikan tujuan kita. Saya dulu rencana sudah bekerja, sudah enak kerjanya, saya pikir sudah
untuk menghidupi keluarga, menyekolahkan, menguliahkan anak, sudah cukuplah. Ya, itu sudah enak. Itu tujuan saya kan. Setelah saya mengenal Tuhan, saya tinggal di dalam Dia, melayani dan semuanya. Tujuan Tuhan terhadap saya bukan untuk bekerja itu dipindah. Jadi hamba Tuhan seperti ini, walaupun saat saya masuk di dalam tujuan Tuhan memanggil saya itu, hidupnya berat sekali, saudara. Tantangannya banyak sekali. Seperti itu saya kiranya seperti tidak kuat. Ya. Pak, kalau tidak mau dilayani, kita cari pelayanan yang lain. Sampai bilang begitu. Tapi saya bertahan terus, berdoa terus kepada Dia dan terus melakukan firman-Nya. Dan akhirnya Tuhan buka pengertian kepada kita. Ya, kepada saya sehingga sampai saat ini saya melayani Tuhan. Jadi itu tujuan Tuhan itu begitu. Berbeda dengan tujuan saya. Itu contohnya begitu, saudara. Mari kita mau mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya, sehingga kita dapat menemukan makna dan tujuan hidup ini dari Tuhan. Yang kedua, tujuan hidup itu untuk Tuhan. Ya, tujuan hidup itu untuk Tuhan. Bingung saudara ya? Mari kita buka Roma pasal 14. Roma 14. Ayat yang ke-7. Sebab tidak ada hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika hidup kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya kita dipanggil itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk egois kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang berkuasa atas hidup atau mati. Yang terlebih indah, Dia sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita, menuntun jalan kita. Oleh karena kita hidup harus untuk Tuhan. Itu yang dialami dan disampaikan oleh Paulus kepada kita. Ya. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi tujuan hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya kita buka di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 mulai ayat 18. Ini hidup
untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu artinya kalau kita berkeluarga, ya, itu harus keluarga yang memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Ayat 18 ini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya seperti di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu hidup keluarga suami istri yang memuliakan Tuhan. Jadi menjadi saksi bahwa hidupnya itu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Masyarakat tahu, mengerti, semuanya tahu. Kemudian ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Kemarin sudah saya sampaikan, bagaimanapun juga orang tuamu bagaimanapun keadaannya, kamu saudara harus menghormati orang tuamu. Itu firman Tuhan, perintah firman Tuhan. Harus menghormati orang tuamu, tidak bisa tidak. Di sini dikatakan karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya tidak tawar hati. Kalau dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama itu anak-anak supaya menghormati orang tua, supaya panjang umurmu dan diberkati Tuhan. Kemudian ayat yang keempat, bapak-bapak, didiklah anakmu di dalam Tuhan. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Di pandangannya Tuhan. Takut akan Tuhan. Setia dan taat akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup. Kalau hidup ini demikian, hidup pasti diberkati Tuhan. Setiap keluarga, setiap orang tua, setiap anak pasti diberkati Tuhan. Kemudian untuk bekerja, ayat 22, hai hamba-hamba, ini dalam bekerja ya, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja, ya, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi bekerja itu yang benar, bukan takut kepada atasan, tetapi takut akan Tuhan. Aku tidak mau nyeleweng, aku tidak mau menipu, aku tidak mau korupsi. Baik waktu pun tidak mau korupsi segalanya. Harus terbaik seperti untuk Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Bekerja itu begitu. Kalau ingin bekerja, ingin diberkati Tuhan. Ya. Dikatakan ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu yang dapat menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kalau kita bekerja dengan baik-baik, takut akan Tuhan, bekerja dengan baik, mengasihi Tuhan, itu menjadi berkat. Ya. Artinya menjadi berkat itu, uang itu seberapun kecil, seberapun besar banyaknya itu dapat dinikmati keluarga. Anak-anak bertumbuh dengan baik,
baik rohani maupun jasmani, baik karakter sifatnya itu akan menjadi baik. Ya. Tidak seperti apa yang sekarang itu dalam pengadilan itu, si Tanu itu, yang bapaknya DPR pusat itu, dia membunuh, terus menyuap sampai 2 miliar. Dan kemarin di Hakim Agungnya kena ada di rumahnya uang hampir 1 triliun, emasnya ada 50 kilogram. Itu untuk apa? Kalau anaknya menjadi pembunuh, moralnya bejat, untuk apa? Itu tidak menjadi berkat walaupun itu uangnya banyak. Kalau uangnya tidak benar, kita bekerja harus baik, seperti untuk Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan bagian bagi kita. Bukan upah kita walaupun kecil, itu dapat untuk menyekolahkan, untuk dapat mendidik anak-anak. Ya saudara. Saya masuk di gereja ini, persembahan perpuluhan di sini 55.000 1 bulan. Padahal saya di luar, waktu saya bekerja gaji saya 1 juta 1 bulan. Saya di sini hanya menerima 25.000. Anak saya mulai kuliah semuanya. Tapi saya tidak tahu bagaimana menghidupi anak saya serahkan kepada Tuhan. Saya mengikuti dia. Toh anak saya bisa selesai semuanya. Ya puji Tuhan sekarang bisa melayani semua. Iya. Itu artinya walaupun 25.000 itu diberkati Tuhan. Bermanfaat untuk keluarga, untuk anak-anak dan segalanya. Cara Tuhan untuk biayai anak saya tidak tahu. Ya, kalau saya ceritakan panjang sekali, karena masing-masing caranya sendiri-sendiri. Cara Tuhan memberkati, cara Tuhan menuntun. Ya, itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mau mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya, sehingga kita dapat menemukan makna dan tujuan hidup kita di dunia ini, sehingga kita dapat menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, di mana kami mendapatkan makna dan tujuan hidup ini hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk tidak mengasihi Engkau, tinggal di dalam kasih-Mu, supaya tujuan hidup kami menemukan yang baik yang dari Tuhan sendiri, yang akan menuntun, memberkati kami semuanya, jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, yang mempunyai tujuan hidup dari Tuhan, masa depan yang cerah, yang gilang gemilang, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini bahwa Engkau Allah yang menuntun, yang memimpin, yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah habis terus menyertai kami, sehingga kami dapat menikmati sampai Tuhan memanggil kami.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ya. Kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Bapa, Engkau yang mengasihi aku. Kau Bapa Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Bapa yang mengasihi aku, yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. rencana-Mu indah Bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya.
Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan pada WL untuk melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur kita. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan memberikan persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kita. Kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan perpuluhan dan berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Berlimpah-limpah
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan bila pada ibadah hari ini, pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan yang senantiasa memelihara setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan untuk hidup taat kepada Tuhan melalui persembahan yang kami berikan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini, kiranya persembahan ini dapat dipakai terlebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih kepada PBI yang sudah melayani. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Muda Stefanus untuk melayani. Baik, salam. Bapak Ibu mohon waktunya sebentar sebelum nanti kita memberi persembahan untuk Natal. Juga ada penjelasan mengenai Pangrukti Layon, mari kita akan perhatikan bersama-sama untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, setelah ibadah pertama, mohon semua peserta kelas keanggotaan langsung menuju ruang serbaguna untuk mengikuti kelas bersama dengan Bapak Gembala Sidang. Yang kedua, mengundang semua pelayan Tuhan untuk hadir dalam fellowship pelayan pada hari ini nanti jam 11.30 di ruang ibadah utama. Materi fellowship siang ini merupakan kesinambungan dari pembekalan pelayan yang sudah berlangsung. Untuk itu mohon kehadiran semua pelayan Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah Minggu KPW. Jadi mari setiap jemaat bergabung di dalam KPW masing-masing dan kita bersama membangun iman dan kasih persaudaraan. Kemudian yang keempat, mengingatkan kita sudah memasuki akhir tahun, maka mari kita menyelesaikan iuran Pangrukti Layon supaya tidak ada penumpukan di tahun depan. Iuran dapat diserahkan melalui Ketua KPW atau langsung diserahkan ke Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo setelah ibadah, dan setelah pengumuman ini nanti akan disampaikan presentasi mengenai pelayanan Pangrukti Layon. Yang kelima, kembali mengingatkan bahwa KKR dan perayaan Natal 2024 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 dimulai jam 17 dengan pengkhotbah Pendeta Dr. Heno Edi Haryanto, dan panitia menetapkan anggaran dana sebesar 25 juta rupiah. Mengucap syukur Bapak Ibu, janji iman jemaat yang tercatat sejumlah 13.210.000 dan janji iman tersebut akan dilaksanakan atau diselesaikan sampai minggu yang keempat di bulan Desember. Untuk amplop janji iman Natal tersedia di meja penerima jemaat. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak dengan baik, tidak usah saya bacakan satu persatu. Saya mengingatkan minggu ini adalah minggu KPW Bapak Ibu, mari bergabung di dalam kelompok KPW masing-masing. Cermati setiap kegiatan gereja dan mari kita ikuti dengan baik supaya kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Jangan lupa tetap melaksanakan doa pribadi, yaitu doa Daniel. Sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Saudara Ayub Okta Setiaji, kemudian Ibu Magdalena Ernawati. Yang berikutnya, Saudara Endriko Daniel Yaspis, kemudian Bapak Matius Sumaryanto. Yang berikutnya, Ibu Deborah Harmi,
Kemudian yang terakhir anak Sefanya Eolin Putri Kriselo. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun dengan berkat Tuhan yang melimpah. Itu hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Silakan Bapak-bapak untuk mengedarkan kantong yang terakhir, yaitu untuk Natal. Dan setelah itu ada penjelasan mengenai Pangrukti Layon. Terima kasih untuk seluruh kaum pria yang sudah melayani di dalam persembahan, dan kita akan menyimak bersama-sama untuk penjelasan Pangrukti Layon. Persilahkan untuk Saudari Helena menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pelayanan sosial Pangrukti Layon Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Jadi Pangrukti Layon ini adalah pelayanan sosial gereja untuk jemaat yang sedang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarganya atau meninggal dunia. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, memberikan kemudahan jemaat untuk mendapatkan tanah makam, mengingat di Kota Semarang khususnya sudah banyak tanah makam yang dikhususkan untuk kalangan tertentu. Jadi banyak pemakaman yang menolak orang Kristen. Yang kedua adalah membangun kasih dan kebersamaan antar jemaat, karena Pangrukti Layon ini adalah pelayanan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Pangrukti Layon ini meliputi yang pertama ada pelayanan pengurusan kebersihan jenazah yang akan dilayani oleh PBI dan WBI. Lalu yang kedua ada penyediaan peti mati dan kelengkapannya seperti kaki penyangga peti, lilin, kain tile, penutup peti, bunga tabur dan juga aksesoris salib bunga. Lalu yang ketiga, penyediaan dan pengurusan tanah pemakaman Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo bekerja sama di Karangroto dan juga Bergota 3. Lalu yang keempat ada penyediaan ambulans untuk dalam Kota Semarang dan juga pelayanan ibadah penglepasan jenazah, pemakaman, dan penghiburan. Keanggotaan Pangrukti Layon ini hanya dapat diikuti oleh jemaat atau anggota Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo yang memiliki kartu anggota gereja dan aktif bergereja atau yang sedang mengikuti kelas keanggotaan. Dan kelebihan dari Pangrukti Layon ini dibandingkan dengan layanan kedukaan yang lain, yang pertama tanpa adanya biaya pendaftaran. Lalu yang kedua, keanggotaan tidak dibatasi usia, jadi baik tua, remaja, ataupun yang masih muda tetap boleh ikut dalam program ini. Lalu yang ketiga adalah iurannya itu adalah per kakak, bukan perorangan. Lalu yang keempat adalah disediakan tempat pemakaman dan ambulan gratis.
layanan kedukaan lain masih ada tambahan biaya tanah makam dan lain-lain biasanya. Yang kelima adalah pembayaran iuran bulanan dapat diangsur 2 kali sebulan di pertemuan KPW, biasanya ada di minggu kedua dan minggu keempat, jadi boleh dicicil 7.500, lalu di minggu keempat bisa 7.500. Yang keenam adalah tidak ada penalti, karena biasanya layanan lain jika kita ada keterlambatan dalam membayar selama 3 bulan, maka keanggotaan dan iuran akan dimulai dari awal. Lalu mengenai iuran Pangruti Layon ini tahun 2024 adalah 15.000 per KK per bulan dan bisa diangsur 2 kali setiap ada pertemuan KPW. Iuran tersebut sudah menanggung semua anggota keluarga yang tercatat sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo dan aktif. Dihimbau untuk tidak terlambat dalam membayar iuran karena jika menumpuk akan berdampak kepada anggota yang lain. Jika ada keterlambatan lebih dari 3 bulan, mohon mendiskusikannya dengan Ketua Sosial Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo, yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Putusnya hak pelayanan adalah yang pertama, jika anggota gereja tidak aktif ibadah selama 1 tahun tanpa pemberitahuan atau dengan kemauan sendiri, menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo, hal ini berdasarkan ADART gereja. Lalu yang kedua adalah anggota Pangruti Layon yang menunggak iuran selama 3 bulan berturut-turut, secara otomatis keanggotaannya di Pangruti Layon berhenti. Dan apabila akan ikut kembali, harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya, ini ada dokumentasi dari pelayanan pemakaman Pangruti Layon Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo pada saat pandemi COVID-19. Pelayanan sosial gereja mencakup 2 bagian, yaitu Pangruti Layon dan juga sosial untuk yang sakit. Iuran sosial KPW dikeluarkan untuk jemaat yang aktif bergereja dan ber-KPW, jemaat yang sakit dirawat di rumah sakit dan setelah pulang sedikitnya dalam jangka waktu 6 bulan, kemudian sakit lagi, maka dia berhak menerima sosial gereja yaitu Rp200.000 dan iuran sosial KPW Rp15.000 dikali jumlah KPW yang ada. Jemaat yang selama 1 tahun tidak bergereja tanpa pemberitahuan, maka secara otomatis keanggotaannya akan gugur dan hak kewajibannya hilang dan dapat bergabung kembali kapanpun jika tidak ada perubahan iman, maka tidak harus melalui kelas keanggotaan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin bertanya, bisa menghubungi Ketua Sosial Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo, yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo, di nomor WhatsApp 0812 2508 3261. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah penjelasan mengenai Pangruti Layon dan mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan doa syukur dan nanti kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Mari kita berdoa, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menyembah Engkau. Dalam hidup kami berelasi dalam ibadah kami. Dan kami sangat diberkati ya Tuhan dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami tetap mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, dan kami melakukan setiap perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberkati, diurapi, terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga semakin bertumbuh, semakin maju, berkembang, menjangkau jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu, supaya mereka semakin mengenal Engkau secara pribadi. Mereka semakin taat dan setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu.
diberkati dalam keluarga, diberkati dalam setiap usaha, diberkati pekerjaan mereka, diberkati jualan mereka, diberkati juga setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Karena kami percaya ketika hidup kami berpaut kepadamu, kekuatan ilahi itu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hamba berdoa buat anak-anak muda, generasi penerus, generasi masa depan, diberkati hidup mereka, supaya mereka semakin kuat, teguh, kokoh di dalam mengiring Kristus. Mereka yang masih sekolah, diberkati Tuhan. Demikian juga yang kuliah, yang sudah bekerja, yang dalam pergumulan membutuhkan pekerjaan, ya Tuhan Yesus. Hamba memohon kemurahan kasih anugerah-Mu atas anak-anak-Mu, sehingga mereka diberkati dengan pekerjaan yang terbaik. Yang saatnya berumah tangga, juga diberkati dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hamba berdoa untuk seluruh pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala Sidang, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya disatukan, satu visi misi untuk kami menjangkau jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kegiatan gereja diberkati, sehingga menjadi kegiatan yang hidup, yang membangun, yang memuliakan Tuhan, yang membawa setiap kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih pergumulan-pergumulan gerejamu, baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 58 juta, untuk kemajuan sekolah KB dan TK, yayasan diberkati. Sehingga Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, karena pelayanan pekerjaan Tuhan ini adalah milik-Mu, dan kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Bila kami menyucikan diri, menjauhkan diri dari segala dosa dan pelanggaran, dan kami layak dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga setiap gol-gol yang kami rindukan dapat tercukupi, terpenuhi, buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan Engkau yang memberkati gereja-Mu. Terima kasih yang saat ini sedang mengalami sakit, ya Tuhan, Bapak Haryanto, Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunardi, kami menyerahkan untuk Ibu Trimo, Ibu Hana Partini, Bapak Suprojo, anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit dijamah, disembuhkan dan dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan kami disembuhkan, dipulihkan. Kami percaya dan yakin Engkau yang menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang undur, yang lemah, dilawat oleh kuasa Roh Kudus, disadarkan dan dilembutkan hati mereka, sehingga mereka boleh sadar, bertobat, percaya kepadamu, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih yang berulang tahun diberkati Tuhan dengan berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami, hamba serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, diberkati hidup mereka dalam segala hal, berkat rohani dan jasmani mengalir melimpah atas seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan dengan kelas keanggotaan, sekolah minggu, juga sebagian akan pulang. Kepulangan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, dan kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jauhkan kami
dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia, dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan.